Oke, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-5. Kita melanjutkan eksposisi kita. Efesus pasal yang ke-5. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31. Ya, ada di layar juga, kalau saudara mau lihat di layar, bahasa Inggrisnya juga silakan. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari atau minggu yang pertama di dalam tahun 2026. Tuhan, kumpulkan kami untuk boleh datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa bersama-sama. Dan juga saat ini, Kau beri kami kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, sekali lagi memakai hamba-Mu, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. Dan Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang diberitakan keluar dari mulut bibirnya adalah firman Tuhan yang berkuasa, membentuk hidup kami, menghibur kami, mendorong kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Dan kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, Roh-Mu yang kudus juga mempersiapkan hati setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Tuhan, tenangkan hati kami dan arahkan seluruh pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Dan firman-Mu kiranya boleh sungguh-sungguh jatuh di dalam hati kami yang dalam, membentuk akan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Berilah kepada kami firman-Mu, berkata-katalah ke dalam hati dan jiwa kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu yang lalu saya ada di GRI Kuningan, dan saya kemudian di situ mengkhotbahkan apa yang selama 2 minggu terakhir kita eksposisi dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 25 ini, yang sebelumnya kita sudah membahas, ya. 2 kali khotbah digabung menjadi satu, dan saya rasa dari respons dari apa yang mereka katakan, mereka sendiri mendapat banyak berkat dari firman Tuhan yang boleh diberitakan. Tetapi sebenarnya itu adalah saya menggabungkan, dan kalau menggabungkan pasti tidak mungkin seluruhnya, pasti ada yang dipotong-potong dan kemudian hanya membahas akan prinsip-prinsip yang paling penting yang boleh dibagikan kepada mereka. Tetapi kita di sini, saya sangat bersyukur kita ada kesempatan yang jauh lebih banyak setiap minggu, kita ada kesempatan sehingga kita boleh belajar, merenungkan lebih lengkap dan lebih komprehensif daripada setiap apa yang kita bahas khususnya dalam firman Tuhan.
Kalau saudara-saudara ingin yang baru hadir atau belum yang tidak hadir di dalam waktu kita membahas mulai ayat 22 sampai 30 itu adalah bagian pertama yang kita membahas 2 kali. Kalau saudara ingin refer kembali, saudara bisa melihat di YouTube kita, Eric Melbourne, itu kita ada YouTube-nya, khotbahnya setiap minggu juga dimunculkan di sana. Kalau saudara mau kembali dan melihat sehingga boleh lebih mengerti sebenarnya apa yang kita akan bahas pada hari ini. Pembahasan akan firman Tuhan secara yang disebut sebagai eksposisi, ya, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Yang kita membahas itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sangat penting. Itu adalah kunci, salah satu kunci bagaimana kalau mengatakan atau mengutip apa yang dikatakan pendeta Antonius Un, itu adalah salah satu kunci yang utama supaya gerakan kita itu tidak menjadi monumen. Bagaimana movement itu tidak menjadi monumen. Ya, gereja adalah satu gerakan, gereja adalah satu organisme yang bergerak, yang hidup, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Ya, tetapi monumen adalah sesuatu tugu yang mati, yang hanya menjadi peringatan yang tidak berubah lagi. Ya, gereja adalah harus berubah, terus bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Dan salah satu tanda atau bahkan mungkin kunci yang paling penting supaya gereja itu satu gerakan, satu movement, tidak menjadi monumen adalah mimbar dijaga untuk memberitakan firman Tuhan di dalam segala kelimpahannya, di dalam segala secara eksposisi kita mengerti segala macam aspek yang Tuhan sudah nyatakan. Ini adalah firman yang Tuhan wahyukan kepada kita, kepada para rasul, para nabi yang diberikan kepada kita, dituliskan kepada kita, maka kita perlu menerimanya, mengertinya, bukan hanya mencomot 1-2 bagian-bagian yang tertentu yang sangat familiar, yang sangat mudah, yang enak untuk didengar, tapi ada bagian-bagian yang sulit, ada bagian-bagian yang kita harus menggumulinya, dan itu semua perlu bagi kita. Semua bagian, seluruh the whole counsel of God, seluruh kehendak Allah yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui para rasul, para nabi, adalah hal yang penting bagi kita untuk kita menerimanya, mengertinya, menggumulinya, memakannya, mengunyahnya, dan memberi nutrisi bagi hidup kita di dalam seluruh aspek hidup kita. Karena itu saya sendiri juga bersyukur, saya sendiri juga waktu mempersiapkan, mempelajari, mengkhotbahkan, saya sendiri bertumbuh bersama-sama dengan saudara, bertumbuh ke arah firman. Firman itu bertumbuh di dalam hidup kita, membentuk seluruh pikiran, hati, dan perbuatan kita menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saya sekali lagi mengajak kita melihat di sini, pertama adalah kerangka yang besar dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya, kita sudah membahas yang terakhir ayat yang ke-25 secara prinsipnya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu adalah perintah, itu adalah Injil, itu adalah inti Injil yang kemudian dijelaskan dengan panjang lebar oleh Paulus. Ya, 25 itu prinsipnya, perintahnya, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Jemaat itu gereja, ya, for his church. Christ, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, for the church. Ya, itu adalah perintahnya yang sangat concise, itulah inti daripada Injil. Lalu kemudian di dalam ayat 26 sampai ayat 29, mungkin boleh dimunculkan ya ayatnya. Saudara boleh melihat ini dari mulai ayat 26, mungkin ini boleh dibagi 26 sampai 27 itu adalah, kalau boleh dimunculkan 26-27 kalau bisa, ya 26-27 itu adalah penjelasan, ya penjelasan atau menggambarkan motivasi dan goal daripada apa yang Tuhan kerjakan di dalam ayat 25. Kristus menyerahkan, mengasihi, dia menyerahkan dirinya dia mengasihinya dengan cara menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Lalu ayat 26 dan 27 menggambarkan akan kenapa Tuhan mengerjakan itu. Dan apa tujuannya Tuhan menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Ya. Perintah yang simpel kemudian dijelaskan dengan panjang lebar, ya.
Mengasihi dan menyerahkan nyawa baginya dijelaskan 26. Untuk apa? Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian, ya ini motivasi dan tujuannya, tujuannya supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu tujuan dari apa yang Kristus kerjakan. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk 26 dan 27. Ya, supaya menguduskan kita. Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Itu apa yang dikerjakan Kristus, memiliki motivasi dan tujuan seperti demikian. Lalu ayat 28, balik lagi, ayat 28 kembali kepada suami. Demikian juga suami, 28-29 khususnya. Nah ini setelah dijelaskan apa yang Kristus kerjakan, sekarang demikian juga suami. Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini juga motivasinya, ya. Kenapa suami mengasihi istrinya? Itu seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. 29, argumentasinya, sebabnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, saudara sekalian, hal yang pertama kita boleh pikirkan dari kerangka ini, ya, yaitu kita melihat bahwa Injil itu adalah inti dari hidup di dalam pernikahan. Dan tentu kita sudah mengerti juga Injil adalah inti dari seluruh hidup Kristen. Ya, Injil itu adalah inti daripada seluruh hidup Kristen, seperti yang saya sering kutip dari apa yang dikatakan Tim Keller, ya. The gospel is not only the ABC of Christian life. The gospel is the A to Z of Christian life. Ya, dari awal hingga akhir adalah berpusat kepada Injil. Kita tidak pernah bertumbuh melampaui Injil. Kita semakin mendalam mengerti Injil. Kita semakin mengasihi akan Kristus yang telah mati bagi kita. Kita semakin menyadari kemuliaan Kristus. Kita makin menyadari kasih Tuhan kepada kita yang seluruhnya digambarkan di dalam Injil. Jadi Injil adalah inti seluruh hidup, dan demikian juga pasti Injil adalah inti daripada pernikahan. Pernikahan yang kita bahas di sini adalah salah satu bagian daripada kehidupan. Jadi saudara sekalian, hal yang pertama kita boleh lihat di sini dari poin ini adalah bahwa di satu sisi perintah ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Ini adalah sesuatu tentu yang tidak unik di dalam pernikahan. Ya, sesuatu yang tidak unik. Kita tahu sebelumnya Paulus sudah menyatakan di dalam Efesus 5 ayat yang kedua misalnya. Dan hiduplah di dalam kasih. Misal Tuhan di sini dikatakan Efesus 2 ayat 5. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Walk in love, live in love. Mengasihilah satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. As Christ loved us and gave himself up for us. Kalimat persis sama. Ya, loved us and gave himself up for us. Jadi ini adalah perintah bagi semua orang Kristen. Bagi semua orang Kristen yang telah menerima kasih Tuhan, yang telah menjadi anak-anak Allah yang dikasihi, yang terkasih itu, yang telah menerima anugerah Yesus Kristus, maka engkau menerima anugerah dan kasih daripada Allah di dalam Kristus, maka kau sekarang kasihilah orang lain. Walk in love, live in love, mengasihilah, love others as yourself. Seperti Kristus katakan, kasihilah sesamamu, love one another as I have loved you. Seperti aku telah mengasihi engkau, biarlah engkau boleh mengasihi satu dengan yang lain. Satu sisi, ini adalah sesuatu yang tidak unik, ini adalah sesuatu yang perintah bagi semua orang Kristen, tapi kita perlu ingat, ya, memang ini tidak unik, tetapi ini adalah standar yang tertinggi di dalam alam semesta. Ini adalah standar yang tertinggi.
Jadi artinya Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Inilah kasih yang terbesar, kasih yang begitu agung dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya baginya. Dengan demikian, hai suami, dan juga sebenarnya pasti akhirnya berlaku kepada istri juga, karena ini berlaku bagi semuanya, tetapi suami adalah kepala istri, suami adalah orang yang harus pertama-tama menjadi inisiator yang paling bertanggung jawab untuk mentaati akan perintah ini. Hai suami, biarlah engkau mengasihi istrimu, janganlah pikir dengan standar yang lebih rendah daripada standar yang paling tinggi di tengah-tengah dunia ini, di tengah seluruh alam semesta, yaitu kasih Kristus kepada jemaatnya. Jadi ini yang harus kita mengerti, ya. Betul tidak unik, tetapi ini adalah memang standar yang sudah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada standar yang Kristus berikan. Dengan kasih standar yang sangat tinggi, dan yang paling tinggi itulah, biarlah suami mengasihi akan istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Namun yang kedua, di dalam kesamaan atau ketidakunikan itu, kita melihat perintah ini juga ada keunikannya. Tetap ada keunikannya, khususnya keunikan di dalam relasi suami dengan istri. Di dalam ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, ini sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang tidak ada di luar pernikahan. Karena yang dimaksud dengan tubuhnya sendiri, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ini bicara tentang tubuhnya si suami. Tubuhnya suami, ya, dan itu adalah dijelaskan di dalam ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam pernikahan mereka yang tadinya dua menjadi satu, dan suami adalah kepala istri, istri adalah tubuhnya daripada suami. Karena itu ketika suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, ini adalah sesuatu yang unik. Tubuhnya di sini bukan menunjuk kepada, di dalam konteks yang lain, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Tapi dalam konteks ini bukan bicara tentang tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus menjadi perbandingan. Seperti Kristus, ya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, dia merawatinya, mengasuhnya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Betul, kita adalah anggota tubuhnya. Jemaat, gereja Tuhan adalah anggota tubuhnya. Tetapi ketika suami diperintahkan mengasihi istrinya, ini tidak menunjuk kepada dia sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, dia tidak menunjuk, ini adalah satu yang unik. Dia diperintahkan mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Karena dia telah dipersatukan dengan istrinya dan tidak kepada wanita lain. Dia hanya dipersatukan dengan istrinya, seperti Kristus telah dipersatukan dengan gerejanya dan bukan semua orang di dalam dunia ini. Tidak, Kristus telah menyerahkan dirinya bagi gerejanya, tidak bagi seluruh dunia ini. Kristus menyerahkan nyawanya, mati, menebus bagi gerejanya. Gerejanya adalah mempelai wanita Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Demikian juga suami dipanggil mengasihi istrinya. Bukan wanita lain, bukan sembarang wanita, tapi hanya satu istrinya yang telah dipersatukan Allah menjadi satu daging. Nah, ini menjadi keunikannya, ya, menjadi keunikan daripada bagaimana suami diperintahkan untuk mengasihi akan istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Hal yang kedua yang akan kita menjadi fokus renungan pada hari ini, ya, adalah kita mau memikirkan setelah mengerti kesamaan dan keunikan, ya, kita mau mengerti mengapa perintah yang sangat simple sebenarnya, ayat yang ke-25, bagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Sangat simpel, hanya beberapa kata. Itu dijelaskan 26 sampai mungkin sampai 31, ya, paling sedikit sampai 29 dijelaskan dengan panjang lebar, ya, dari ayat 26 sampai 29 khususnya. Mengapa perintah, saya waktu membahas akan itu kemarin di Kuningan, ya, tentang mengasihi istri, ya, suami, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat.
Maka ada salah seorang yang datang ngobrol dengan saya bukan setelah kebaktian malamnya, ya, karena ini adalah family, termasuk keluarga daripada Ibu Lucy yang datang pas dari Magelang, ya, mereka sedang datang dan kemudian ikut berbakti di sana bersama-sama. Ada banyak orang, ada 8 orang ikut kebaktian di sana, mendengar firman Tuhan di situ. Dan adalah salah seorang family kemudian tanya kepada saya, kenapa panjang lebar ya dijelaskan seperti itu? Kenapa panjang lebar? Kenapa Paulus cuma mengatakan, kenapa tidak udah saling mengasihi satu dengan lain? Kenapa dijelaskan begitu panjang lebar? Saya khotbah mungkin 1 jam. Kenapa menjelaskan begitu panjang lebar? Saya katakan, karena memang di satu sisi firman Tuhan menjelaskan dengan panjang lebar. Ya, ayat 20, ya, tadi saya katakan mengasihi suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, tapi dijelaskan dengan begitu panjang ayat 26 sampai 29. Jadi pertanyaannya, kenapa Paulus menjelaskan dengan panjang lebar? Ya, penjelasannya adalah karena ini adalah sesuatu dorongan, motivasi kepada kita untuk kita menginginkan dan menyadari pentingnya dan didorong hati kita. Dan menyadari sesuatu ini sesuatu yang sangat sulit, hampir tidak mungkin dilakukan, tetapi karena itu perlu Paulus mendorong, menjelaskan, memberikan motivasi, memberikan goal, sehingga kita boleh terdorong untuk mentaati akan firman ini. Kalau saudara perhatikan ayat ke-25 yang sederhana, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Tapi kalau kita pikirkan, kita renungkan seperti kita sudah lakukan sebelumnya, kita sadar ini sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan. Bagaimana mungkin kita, khususnya para suami, aplikasi juga pada istri sebenarnya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Bagaimana mungkin? Ini adalah jemaat, ini adalah gereja yang sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa. Ini adalah jemaat yang melawan Kristus. Ini jemaat yang tidak mau tunduk kepada Kristus. Dia tidak mau taat kepada Kristus. Dia bahkan adalah orang-orang durhaka dan yang orang-orang yang menyalibkan Kristus itu. Mereka adalah orang-orang, termasuk orang-orang berdosa yang menyalibkan Kristus. Tapi waktu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, dia berseru, salah satu perseruannya, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana mungkin? Bukan hanya tidak lovely, kita kalau orang mengasihi anak, mengasihi seorang yang dalam pacaran kita, ya kita harusnya mencari orang yang kita mudah untuk mengasihi, ya lebih mudah untuk mengasihi. Melihat anak-anak kita sangat senang, kita langsung timbul kasih di dalam hati kita. Kita senang melihat orang-orang, anak-anak yang lovely. Ya. Tetapi ini bukan hanya orang-orang gereja Tuhan yang belum ditebus oleh Kristus, yang akan ditebus oleh Kristus, yang dikasih oleh Kristus, adalah orang-orang yang bukan hanya unlovely, tetapi gereja yang melawan Tuhan, yang tidak taat kepada Dia, yang membenci Tuhan. Dalam berkatekisme mengatakan, di dalam hati kita yang paling dalam ada kecenderungan hati yang membenci Tuhan dan membenci sesamanya. Inilah gereja Tuhan. Bagaimana mungkin saya mengasihi orang yang melawan saya, membenci saya, menghina saya? Bagaimana kita bisa mengasihi? Itu panggilan, tapi itulah panggilan Tuhan. Baiklah, biarlah kau mengasihi suami, kasihlah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya baginya. Maka itulah sebabnya Paulus menjelaskan dengan panjang lebar, ya, dari ayat 26 sampai 29, untuk kita boleh memberikan motivasi, memberikan goal, sehingga kita boleh mengerti dan melihat, meskipun ini memang sangat sulit, bahkan tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengerti kehendak Tuhan, dengan mengerti desain daripada Tuhan, kita didorong, kita ada kekuatan, dan melalui pertolongan Tuhan kita diberikan kuasa
dan kekuatan untuk kita boleh melaksanakan akan perintah daripada Tuhan ini. Kita melihat kuncinya, ya, kunci daripada dorongan, motivasi, dan goal daripada kita boleh mentaati ayat 25. Kuncinya ada di dalam ayat ke-27. Ya, sudah perhatikan. Ya. Jadi Kristus menyerahkan nyawanya, mengasihi kita, menyerahkan nyawanya bagi gerejanya, ayat 27, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya baca ayat ini tidak mengerti apa maksudnya, ya. Sampai kita mempelajari lagi, mengerti lagi. Dan salah satu yang menolong adalah kalau sudah membaca bahasa Inggrisnya itu menolong lebih jelas. Indonesia kadang-kadang agak bingung, ya. Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Menempatkan jemaat di hadapan dirinya itu bingung sebenarnya. Ya, maksudnya apa? Bahasa Inggris saya rasa lebih jelas. Yaitu to present, Kristus mati, menyerahkan nyawa bagi jemaatnya, to present the church to Himself as a radiant church. Ya, atau di dalam ESV mengatakan, ESV ada muncul, ya. Tadi saya mengutip NIV. ESV mengatakan, so that He, Christ, might present the church to Himself in splendor. Ini kata kuncinya. Sehingga Kristus menyerahkan nyawanya, mati bagi jemaatnya, bagi gerejanya, Dia mengasihi gerejanya, menyucikannya dengan memandikan air dan firman, supaya, ayat 27, Dia bisa, yaitu, to present the church to Himself, untuk Dia bisa, yaitu menempatkan jemaat, artinya Dia mau melihat, Dia mau mendapatkan gereja in splendor, jemaat yang cemerlang. Dia mau mendapatkan gereja yang radiant church, a splendor church. Ini tujuannya. Ini goalnya. Kristus mati menyerahkan nyawanya. Dia tidak mau jemaat yang cacat celah, yang bobrok, yang rusak. Tidak mau. Dia mati mengasihi jemaatnya sampai mati menyerahkan nyawanya supaya mengkuduskan jemaat, supaya jemaat itu kudus, supaya jemaat itu menjadi jemaat yang gereja yang cemerlang, gereja yang splendor and radiant church. Karena Dia tidak menginginkan jemaat yang rusak, yang cacat celah, yang penuh dengan kotor, tetapi jemaat yang bersih, jemaat yang murni, jemaat yang sempurna, a radiant and splendor church for Him. To present the church to Himself. Nah, sudah, ini sesuatu yang mungkin banyak tidak pernah kita pikir ini, dan ini saya rasa motivasi yang sangat penting yang Paulus berikan kepada kita. Jadi Kristus mati, menyerahkan nyawanya, memang untuk kebaikan jemaatnya, memang untuk kesempurnaan jemaatnya, yang terbaik Dia berikan ke jemaatnya, tetapi bukan hanya untuk kebaikan jemaatnya, ultimately adalah untuk dirinya sendiri. To present the church to Himself. Dia mau jemaat yang sempurna, yang tidak cacat, yang kudus. Nah, sudah mulai bertanya, ini sebenarnya kasih atau bukan? Ini kasih atau bukan? Kalau kita sudah, nanti kita lihat argumentasinya kepada suami. Sebab suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, dia sebenarnya mengasihi dirinya sendiri. Nah, itu argumentasi paralelnya. Pertanyaannya adalah, ini egois bukan, ya? Saya mengasihi istri saya mengasihi karena saya mengasihi diri saya sendiri. Sebenarnya karena saya mengasihi diri saya sendiri, karena itu saya mengasihi dia. Supaya saya mendapatkan istri yang sempurna, saya mengasihi dia. Ini egois atau tidak? Ini jadi sebenarnya apa? Ada udang di balik batu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri? Jawabannya adalah, ini motivasi yang sangat penting. Ini kalau pertama-tama dari Kristus. Dari Kristus, memang seluruhnya berpusat kepada dirinya. Memang seluruhnya berpusat kepada dirinya. Dia mengasihi jemaat, menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya, bagi gerejanya, supaya dia mendapatkan jemaat bagi dirinya yang sempurna, yang kudus, yang cemerlang. Dia menginginkan jemaat yang demikian.
Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi inti daripada apa yang Tuhan kerjakan di dalam seluruh alam semesta, seluruh apa yang dikerjakan. Dia mengerjakan segala sesuatu adalah bagi dirinya, bagi kemuliaan dirinya. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, di dalam Efesus, di dalam awal-awal kita sudah juga membahas akan hal itu. Ya, salah satu yang juga saya mungkin mengutip kembali apa yang C.S. Lewis katakan, ya, ini membuat kita mengerti akan poin yang penting ini. C.S. Lewis mengatakan bahwa pada waktu dia membaca Mazmur, sebelum dia menjadi orang Kristen, sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia membaca Mazmur dan merasa sesuatu yang aneh. Mazmur itu mengajarkan sesuatu yang aneh. Ini adalah firman Tuhan, dan di dalam Mazmur, tentu di dalam seluruh Alkitab, tetapi banyak sekali di dalam Injil, di dalam kitab Mazmur itu ajakan panggilan dari Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, ajakan Tuhan kepada umatnya, supaya umatnya memuji dia, supaya umatnya memuliakan dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Lihatlah kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Lihatlah kebesaranku, lihatlah kemuliaanku, lihatlah pekerjaanku. Muliakanlah aku, pujilah aku, tinggikanlah namaku. Segala ceracap, segala alam semesta, segala mulutmu dengan tanganmu, matamu, biarlah memuji aku, memuliakan aku. Saudara rasa aneh nggak? Kita rasa kita begitu terbiasa, tapi kalau sudah pikir baru rasa aneh. Bagi C.S. Lewis yang sangat tajam, peka, dia sadar itu sangat aneh. Sesangat aneh Tuhan bilang kepada orang-orang supaya orang-orang memuji dia. Tuhan bilang kepada orang-orang supaya lihatlah kebesaranku, kemuliaanku. Kenapa aneh? Karena kita akan tidak mau ketemu orang yang seperti demikian. Kalau saya datang kepada saudara menyatakan, lihat hebatanku, lihat berapa gantengnya aku, berapa hebatnya aku, berapa pinternya aku, berapa kayanya aku, berapa hebat. Muliakanlah aku, tinggikanlah namaku. Lihatlah kehebatanku. Siapa yang mau dekat-dekat sama saya? Orang lari semua jauh-jauh. Gak ada, ini orang narsistik. Ya, ini orang narsistik. Orang yang meninggi-ninggikan dirinya sendiri. Itu sangat aneh. C.S. Lewis mengatakan itu sesuatu yang dia merasa Tuhan itu seperti, perkataan C.S. Lewis, dia mengatakan seperti insecure woman who needs compliment. Ya. Jadi istilahnya ya laki atau perempuan lah sama saja sebenarnya. Ya. Yang insecure, yang ingin dipuji, yaitu sekarang kita banyak di Facebook, Instagram, lihatlah kebesaranku, lihatlah kecantikanku, kekayaanku. Itu orang-orang, kita semua menjadi, ya nggak tahu, ada orang-orang tertarik juga, tapi secara umum menjadi bahaya. Ya. Orang-orang tidak mau lihat akan dia, kebesaran akan orang-orang yang narsistik seperti demikian. C.S. Lewis mengatakan ini sesuatu yang aneh. Dia dia mengatakan Tuhan itu seperti, yaitu seperti seorang yang butuh komplimen dari orang lain. Dia baru mengerti. Dia menganggap Tuhan itu sesuatu yang aneh sampai dia mengerti bahwa perintah Tuhan untuk kita memuji Dia, perintah Tuhan untuk kita memuliakan Dia adalah perintah yang menyatakan kasih Tuhan yang tertinggi kepada kita. Karena kita diciptakan untuk itu. Kenapa itu kasih Tuhan yang tertinggi? Karena Tuhan menciptakan kita untuk itu. Untuk mempermuliakan Dia. What is the chief end of man is to glorify Him and to enjoy Him forever. We are created to glorify Him and to enjoy Him. Dan itu berkaitan satu dengan yang lain. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, kita sendiri mengalami kehidupan yang berkelimpahan
kelimpahan, sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati, hidup kita mengerti. Inilah hidup kita, puncak daripada seluruh hidup kita adalah kita diciptakan memang untuk mempermuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Di hadapan Mazmur pasal 16 mengatakan di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kanannya ada nikmat selamanya, pleasure forevermore. In the right hand of God there is joy overflow, joy to the full, and pleasure forever. Di hadapan Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk memuji, memuliakan Dia, meninggikan Dia, Tuhan sedang ingin memberikan kepada kita sesuatu yang paling indah, yang paling berharga, yang paling penuh, sukacita yang paling penuh, kenikmatan yang paling penuh di dalam hidup kita. Bukan di dalam seks, bukan di dalam uang, bukan di dalam segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena kalau kita mencari kepenuhan, sukacita, kebahagiaan di dalam segala hal yang ada di dalam dunia ini, kita akan justru mati. Barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, dia justru kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, artinya Kristus adalah segala-galanya. Dia yang paling berharga, dia yang paling mulia ketika kita menyadari kemuliaan keagungan Tuhan. Maka dia justru akan memperolehnya. Kita justru akan memperoleh nyawa kita. Karena itulah hidup yang Tuhan inginkan. Itulah hidup yang memberi, bukan hanya yang Tuhan inginkan, tetapi membawa kepenuhan dan sukacita, kelimpahan hidup di dalam hidup kita. Inilah saudara sekalian, jadi Kristus mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, adalah juga untuk supaya Dia mendapatkan jemaat yang kudus, yang cemerlang di hadapan dirinya, bagi dirinya sendiri. Dan kita mengerti ini juga bukan, kita mengerti ini bukan sesuatu yang egois, karena kalau kita mengerti tentang apa artinya kudus, ya, tentang apa artinya kudus, maka kita tahu kudus itu, ya, boleh dikatakan itu untuk mengkuduskannya, ini berapa kali dikatakan, untuk mengkuduskannya, mengkuduskan gereja, ayat 27, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan Dia dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kudus itu adalah, boleh dimengerti, kudus itu adalah menghargai, mengenal Tuhan. Kudus itu adalah dipisahkan, dikhususkan hatinya, hidupnya untuk menikmati Tuhan selamanya. Nah, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, sukacita yang paling tinggi. Saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam misalnya Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua, boleh dimunculkan. Kita boleh mengerti akan prinsip yang baru saya jelaskan melalui ayat ini. Ya. Sekali lagi bahasa Inggris lebih jelas. Ya. Seeds, saya baca khususnya ayat yang kedua, ya. Saya baca dulu di Indonesia. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita perlu baca lagi, ya. Bahasa Indonesia kadang-kadang juga agak membingungkan, ya. Ya. Ini bicara khususnya, saudara perhatikan tentang Yesus Kristus ini, ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, lalu menjelaskan Yesus, kan. Yesus itu yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang, sekali lagi tentang Yesus. Yesus itu yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Nah, saudara harus baca ulang tuh, maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh, kalimat itu apa? Mungkin Inggrisnya lebih tepat jadinya, ya. Who
Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, this is talking about Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross. Saya rasa lebih jelas. Ya. For the joy, dia endure the cross, tekun memikul salib, memang di situ tekun memikul salib. Tetapi bagaimana Yesus tekun memikul salib? Karena the joy that was set before him. Karena ada sukacita yang dia lihat, sukacita yang ada di depan matanya. Ada sukacita yang akan terjadi nanti di depan matanya. Sekarang dia harus memikul salib. Tetapi pandangan itu, visi itu menolong dia untuk tekun memikul salib. Tekun sampai mati. Pertanyaannya, sukacita apa? What joy? What joy that was set before him? The joy dia bertemu dengan umatnya yang telah ditebus itu. Umatnya yang telah dikuduskannya. Umatnya yang cemerlang. Umatnya yang tanpa cacat, tanpa celah. Tetapi a radiant and splendor church. Dia memandang itu. Itulah yang akan dia kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika dia mati, menebus, menyerahkan nyawanya melalui salib, di atas kayu salib. Dia akan mendapatkan jemaat, gerejanya, mempelai wanitanya yang a radiant and splendor church, gereja yang kudus dan yang cemerlang. Ini mirip sekali, saya jadi teringat. Ya, saya tidak usah sebut namanya, mungkin sebagian besar sudah tahu. Mirip sekali dengan apa yang terjadi dalam salah satu pemberkatan nikah yang kita lakukan. Ya, si laki-laki mempelai prianya tidak mau lihat mempelai wanitanya sebelum hari pernikahan itu. Ya, mereka tentu udah pacaran, sudah kenal, sudah siap semuanya, tapi hari itu dia tidak mau lihat. Ya, Patong sempat doakan mereka, matanya ditutup, nggak mau lihat, sama-sama doaan tapi nggak mau lihat. Kenapa dia mau lihatnya waktu pertama masuk ke dalam, waktu mau diberkati pernikahan itu. Jadi si mempelai pria sudah ada di dalam ruang kebaktian, lalu semua berdiri, mempelai wanita masuk. Misalnya, saya lupa lagunya apa. Masuk mempelai wanita memasuki ruangan kebaktian. Mempelai pria duduk di depan. Matanya memandang kepada mempelai wanita. Mempelai wanita matanya memandang kepada dia. Dua mata yang menyatu. Dia melihat, itulah pertama kali. Apa yang dilihat? Apa yang ada dalam hatinya waktu lihat? Sukacita. Hatinya penuh dengan kasih. Ya. Hatinya penuh dengan kekaguman. Inilah mempelai wanitaku yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Inilah akan menjadi istriku. Inilah pandangan penuh dengan sukacita. Itulah yang dikatakan Ibrani pasal 12. For the joy set before him, he endured the cross. Melihat itu, ini adalah istriku yang aku kasihi, maka aku akan dipersatukan dengan dia. Aku akan berkorban apapun bagi dia. Aku akan mengasihi dia. Karena dia adalah mempelai wanita, istri yang Tuhan telah percayakan kepadaku. Inilah yang gambaran ini. For the joy set before him. Sukacita apa? Sukacita melihat jemaat yang akan dia tebus itu menjadi jemaat yang kudus. Tadinya kotor, rusak, kacau. Sekarang menjadi jemaat yang kudus. Tadinya melawan Tuhan. Sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Tadinya adalah menjadi musuh daripada Allah. Sekarang menjadi sahabat daripada Kristus. Inilah jemaat yang kudus yang dikasihi. Itulah sukacita dia mengasihi dan rela menyerahkan nyawanya. Demi sukacitanya sendiri dan juga sukacita yang dia temukan di dalam sukacita daripada istrinya yang bersukacita penuh hidupnya di dalam dia. Nah, ini matriksnya seperti itu. Tuhan ingin mendapatkan istri yang kudus, yang sempurna. Apa itu kudus, apa itu sempurna? Adalah istri yang bersukacita, hidup yang berkelimpahan, yang dia temukan di dalam Kristus. Kristus adalah segala-galanya bagi hidupnya. Bagi orang yang kudus, bagi gereja yang kudus, kita secara status sudah, secara proses masih terus dikuduskan. Kita masih terus dikuduskan.
masih ada proses yang harus terjadi. Tetapi ketika pengudusan itu sempurna, maka orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan adalah gereja yang penuh dan sukacita, mengalami sukacita dan kepenuhan kelimpahan hidup yang ditemukan di dalam Kristus. Hanya dalam Kristus, menyadari Tuhan Kristus itu begitu indah, Dia itu begitu mulia, Dia lebih dari segala sesuatu, the fairest Lord of Jesus. Gunung, ladang, indah, langit, bintang, segala itu sesuatu indah. Banyak segala macam yang indah di tengah-tengah dunia ini. Tapi Kristus jauh lebih indah daripada semuanya itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hati kita. Menemukan kesukaan, sukacita kita di dalam Kristus. Dan Tuhan menginginkan jemaat yang demikian. Jemaat yang sempurna seperti demikian. Karena itulah, sekarang aplikasinya. Karena itulah suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kristus mengasuh itu nourishes, merawat itu cherishes, ya. NIV memakai istilah feeds and cares, ya, nourishes and cherishes jemaatnya, karena jemaatnya itu adalah tubuhnya. Dia mengasihi, merawat jemaatnya karena jemaat itu bersatu dengan dia. Demikian juga suami. Ketika engkau mengasihi istrimu, engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya, tetapi merawatinya, mengasuhnya. Kita makan yang sehat, ya. Kita kalau sakit kita ke dokter, kita tidak biarkan sakit, ya sudah sakit saja, ya. Kurus saja, ya. Segala macam kita merawat, kasih makan supaya sehat, supaya kuat. Kita merawat, mandi. Keramas, ya, kita kasih parfum, ya, kita pakai baju yang rapi, kita merawat, mengasihi, kita olahraga supaya tubuh kita sehat. Kita semua ingin tubuh yang sehat, ya. Demikian juga suami mengasihi istrinya. Kalau kau mengasihi istrimu berarti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Dengan kata lain sebaliknya adalah kalau kita tidak mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat, maka kita sedang melawan diri kita sendiri. Ya, suami tidak mengasihi istrinya, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak merawatnya, tidak mengasuh tubuhnya ketika dia tidak mengasihi akan istrinya. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi itu ada sesuatu yang baik secara prinsipnya, karena telah dipersatukan sebagai satu tubuh, maka suami mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang egois, karena ini mau mengatakan, prinsip ini mau mengatakan sukacitaku, kebahagiaanku adalah ketika istriku bersukacita, berbahagia. Egois nggak itu? Karena itu aku akan berusaha, aku akan berjuang, aku kalau sampai harus menyerahkan nyawaku, kemungkinan besar tidak sampai seperti itu, ya, tetapi inilah prinsipnya. Kalau sampai aku harus menyerahkan nyawaku, aku akan mengasihi, akan berjuang, memakai tenaga, pikiran, uang, usahaku untuk mengasihi dia, membuat dia berbahagia. Karena apa? Karena ketika dia berbahagia, itulah kebahagiaanku. Itu tidak egois sama sekali. Itulah kasih yang sejati. Ketika dia berbahagia, tentu berbahagia, sukacita, kudus, sesuai dengan kehendak Tuhan, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan di dalam Kristus. Bukan karena mendapat kemewahan, luxurious, barang-barang yang dia inginkan, bukan. Tetapi dia menjadi kudus, semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Aku akan berusaha untuk semakin dia menjadi serupa dengan Kristus, supaya dia kudus. Dan dia mengalami kebahagiaan yang sejati, hidup yang penuh
Aku akan berusaha segala usaha supaya istriku mengalami kehidupan yang penuh, yang berlimpah-limpah. Dan itu adalah kebahagiaanku. Itu adalah aku inginkan bagi diriku sendiri. Itu bukan sesuatu yang egois, itu adalah justru kasih yang sejati. Biarlah kita bersama-sama di dalam tahun yang baru ini, kita boleh memikirkan, kita boleh berusaha, ya, mengerti sekali lagi Injil dan kemudian mengaplikasikannya di dalam konteks suami dan istri. Kita boleh berusaha berjuang dengan sekuat tenaga mengasihi istri kita, karena kebahagiaannya adalah sukacita kita. Ketika kita mengasihi, sebenarnya kita sedang mengasihi. Ketika kita mengasihi istri kita, sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Mungkin dua contoh terakhir, ya. Dua contoh terakhir saya di dalam ketidaksempurnaan berusaha berjuang mentaati, mengerti prinsip ini, mencoba mentaatinya. Ya, kemarin contoh-contoh lah, saudara perlu, saya pikirkan saya perlu cerita lah gitu ya, kasih contoh-contoh yang real supaya ini menjadi bukan sesuatu yang hanya teoritis, yang tinggi, yang bagus kedengarannya tetapi tidak bisa dilaksanakan dalam hidup kita, ya. Kalau pelaksanaannya banyak hal-hal yang simple sebenarnya di dalam hidup kita, tetapi dengan kebenaran ini dan bisa diaplikasikan di dalam berbagai konteks hidup kita. Saya kasih contoh waktu kemarin pulang dari Indonesia itu tanggal 31 Desember sampai ke sini tanggal 1 Januari. Kemarin Ibu Lucy sempat sharing di persekutuan doa bahwa dia itu kena diare, ya, kena mungkin keracunan makan, mungkin ngobrol-ngobrol kemungkinan makan kerang itu di Indonesia, dan keracunan sebenarnya dari mulai minggu malam. Ya, ini waktunya, karena waktunya sempit, jadi makan sini, makan sana, ketemu keluarga ini, ketemu keluarga itu, makan terus. Ya, akhirnya salah satu makan kerang. Minggu malam mulai diare, mulai nggak enak perutnya, mulai diare. Mungkin malam 6-7 kali dan sebagainya. Terus dari selama ikut sinode itu, terus duduknya agak di pinggir supaya cepat-cepat bisa ke toilet. Ya, cepat-cepat bisa ke toilet. Total terus tidak berhenti, ada sempat berhenti sebentar terus muncul lagi mungkin sampai 40 kali ke toilet selama beberapa hari itu, ya. Sampai ke sini itu tanggal 31 malam di pesawat, terus juga diare, ya. Saya untung bisa tidur karena saya ada tempat yang kosong, 4 biji, saya tidur di situ, ya, karena saya tahu besok mau khotbah, sampai langsung mau khotbah begitu. Saya ada sempat tidur beberapa jam, mungkin 2 jam, 3 jam begitu. Tapi Ibu Lucy terus ke toilet selama itu 5-6 kali di pesawat, sehingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Lemes sekali kebaktian, karena itu kebaktian sudah tahu juga ya, kebaktian Ibu Lucy di atas karena dekat toilet, jadi buru-buru bisa ke toilet. Sudah lemes sekali. Kita nyetir sampai di airport, saya nyetir, kita ke sini, kemudian kebaktian Ibu Lucy ada di atas. Ya, terus diare, makin lama makin lemes, sudah mulai dehidrasi. Karena minum elektrolit, keluar lagi air semua. Ya, jadi sudah sangat lemes. Saya juga sudah sangat capek, gitu ya, sangat capek, mulai kan hanya tidur 2-3 jam, kemudian berkhotbah dan kemudian pulang ke rumah. Ya, anak-anak ada acara dengan teman-temannya, sudah tidak apa-apa, saya buru-buru makan terlebih dahulu. Ya, ganti baju, lalu kita ke emergency, ER, emergency room, ya, dekat situ ada di Marunda Hospital. Buru-buru ke sana deh, karena mulai lemes, kelihatan mulai dehidrasi, kulitnya mulai keriput dan sebagainya, ya. Dan ya kita bersyukur di situ, ya sudah, saya juga dia sudah sangat lemes, saya juga sebenarnya sudah sangat capek, ya, sebenarnya udah mau istirahat, mau tidur, tapi temenin ke emergency. Ya, emergency, tungguin beberapa jam di sana. Ya, bersyukur ada anak-anak sudah mulai gede, mereka bisa pulang gantian. Feli yang papa mau pulang, papa mesti tidur dulu nih.
udah mulai ini mesti mempersiapkan hari Sabtu khotbah, hari Minggu khotbah 3 kali. Ya, belum persiapan sama sekali. Karena di sana persiapan untuk hari tanggal 1. Ya, dan sebagainya. Dan ada pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi pulang ada Feli yang temenin berapa jam, kemudian akhirnya ada Sasa yang bisa jemput dan sebagainya, diinfus dan mulai kuat. Ya. Bersyukur itu seperti contoh seperti itu, ya, contoh seperti itu. Boleh hal-hal seperti itu, mengasihi, merawat, menjaganya seperti tubuh kita sendiri. Dan yang terakhir, saudara sekalian, ini juga adalah aplikasi, ya, aplikasi daripada Markus 8 ayat 34-35. Tadi saya sudah kutip sebenarnya, boleh dimunculkan sekali lagi sebagai penutup. Markus 8, 34, 35. Ya, Tuhan Yesus memanggil orang banyak murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena ayat 35 itu ini ya, alasannya, reasonnya, mengapa perintah kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ya justru akan kehilangan nyawanya. Ini kehidupan yang egois, kehidupan yang self-centered, kehidupan yang mau menyelamatkan diri, self-centered, self-preservation. Justru ini melawan sukacita yang ultimate. Justru engkau ultimately akan kehilangan nyawamu. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ini adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Dia justru ultimately akan menyelamatkannya. Ya. Kita sudah membahas kenapa seperti demikian, karena dipersatukan di dalam Kristus. Karena inilah yang Kristus kerjakan juga kepada jemaatnya. Tetapi terakhir adalah secara praktis. Ya, secara praktis saya rasa tadi secara prinsip kita mengasihi istri karena dia adalah tubuh kita, berarti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Saya mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Tapi itu prinsipnya. Tetapi secara praktis juga ketika kita melakukan ini, ketika kita berjuang, memikirkan, berusaha untuk mengasihi istri dan sebagainya dan seterusnya, maka secara praktisnya adalah pasti yang saya mengerti, saya melihat, mengalami sendiri, maka para istri akan berespon. Saudara-saudara para istri di sini yang kalau saudara memiliki suami yang mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat, berusaha, memikirkan, berjuang, menghabiskan tenaga pikiran untuk memberikan yang terbaik supaya engkau berbahagia, kudus di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Maka saya percaya tidak ada istri-istri di sini yang akan melawan, yang tidak akan mau, yang akan tidak peduli. Istri akan merespons juga dengan kasih yang sama. Istri akan tunduk kepada suaminya, akan support suaminya, akan mengasihi, hormati suaminya. Sehingga itu terjadi saling mengasihi, saling melayani, saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Saya juga bersyukur selama 28 tahun pernikahan, lebih dari 28 tahun, ya, masuki 29 tahun ini, dalam pernikahan saya dengan Ibu Lucy, ya, saya selalu merasa dia selalu support di dalam semua pelayanan. Ya. Semua pelayanan, hampir tidak ada yang ditentang. Semua pekerjaan Tuhan, semua pelayanan yang dikerjakan, support meskipun harus berkorban dan sebagainya. Tidak mudah, saya percaya sebagai istri hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara juga perlu doakan Vivian, doakan nanti calon istri daripada Jack, ya, tidak mudah juga, ya, untuk menjadi istri daripada hamba Tuhan. Termasuk tadi setelah pulang tanggal 1 Januari, setelah pulang dari rumah sakit, pulang dari emergency room, pulang sudah mulai segar, sudah mulai kuat. Malam itu istirahat. Besok tanggal 2 sudah mulai kerja lagi, sudah mencuci baju 3 kali, cuci, karena cucian banyak, anak-anak juga belum cuci baju.
cuci baju, cuci jemur, cuci lagi, jemur lagi, ya, masak dan mempersiapkan segala sesuatu supaya saya ada waktu untuk mempersiapkan khotbah. Dia mengerjakan, mempersiapkan rumah, membereskan rumah dan sebagainya. Saya rasa itu adalah contoh, menjadi sedikit contoh di dalam banyak kelemahan, banyak ketidaksempurnaan, banyak dosa juga di antara kita, tetapi biarlah kita boleh bersama-sama menyatakan membangun satu keluarga di dalam Tuhan, dan ini juga pasti menjadi nyata nanti di dalam gereja sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi, saling berkorban, saling melayani, saling merendahkan diri. Dan kita boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Mari kita berdoa. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari berdiri bersama-sama. Then sings my soul. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Saja kita berdoa bersama, bersyukur sekali lagi kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan kita berdoa bagi setiap suami yang ada di tempat ini, dan juga bagi setiap istri di tempat ini, sehingga para suami boleh mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri boleh tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, membuka suara, bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, dan berdoa bagi para suami dan para istri di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami ingin bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang besar di dalam Kristus, yang telah mengasihi kami dan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Yang bersyukur kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang durhaka. Tapi Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami, yaitu Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, tolonglah biarlah Injil Yesus Kristus sekali lagi memenuhi hati dan jiwa setiap kami, khususnya para suami dan istri yang ada di tempat ini, sehingga kami menjadi suami-suami yang mencerminkan akan keindahan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan tolonglah setiap istri boleh tunduk kepada suaminya, melayani suaminya sebagaimana kami tunduk kepada Kristus. Tuhan berkati kami, pimpinlah setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan hidup setiap kami, gereja-Mu, ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.